Sama kita next aja kali ya Kak untuk ke Oke, acara boleh. selanjutnya. Oke, memasuki acara berikutnya, kita akan melaksanakan musyawarah besar Ikatan Alumni Ilmu Keperawatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Musyawarah besar ini tentunya merupakan forum tertinggi organisasi yang menjadi wadah bagi kita semua untuk bermusyawarah, mengevaluasi serta menentukan arah kepengurusan dan program IKALIK ke depannya. Semoga dengan forum ini kita dapat menghasilkan keputusan terbaik demi kemajuan dan kebermanfaatan bersama. Untuk itu, marilah kita memasuki agenda demi agenda sebagai berikut. Sebagai awal dari rangkaian musyawarah besar, marilah kita buka agenda ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara musyawarah besar IKALIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta secara resmi dinyatakan dibuka. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan pertanggungjawaban pengurus IKALIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kepada perwakilan pengurus kami persilahkan untuk menyampaikan laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita biar cepat karena teman-teman udah lumayan dari pagi gitu kan. Terus kemudian ada yang mungkin nanti dinas malam atau nanti ada agenda lain. Kita tidak terlalu lama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabinasta'in walumuddin wadin wassalatu wassalamu sayyidina rasulillah ajmain amma ba'du. Saya dari perwakilan pengurus ya, jadi mungkin bisa slide laporan. Jadi sebenarnya kepengurusan periode saya ini periode 2019 sampai dengan 2022. Seharusnya 2019 sampai 2022. Cuma memang karena hal lain itu cukup panjang jadi ke 2025. Ini persis dengan angkatan waktu Kajimi. Kajimi juga waktu itu dari 2012 sampai dengan 2019. Jadi 6 tahun gitu kan. Sebenarnya dari kemarin itu rencana mau di 2022 terus 2023 ternyata COVID kan masih nggak boleh tatap muka, terus 2023 cukup padat sampai dengan 2024 dan ya alhamdulillah di 2025 kita bisa mengadakan musyawarah dan sekaligus reuni akbar. Jadi kita bungkus dengan paketan yang menurut saya sekaligus memang biar lebih banyak gitu pesertanya dan kakak-kakaknya yang lebih banyak gitu. Nah dari 2019-2025 memang nggak terlalu banyak apa yang kita kerjakan. Cuma memang mudah-mudahan menjadi gambaran bahwa memang alumni keperawat, memang ya kalau alumni itu udah disibukkan dengan kegiatan di luar di pekerjaan gitu kan, terus di keluarga, jadi memang kita menyempatkan di sela-sela itu, belum lagi yang mungkin ada organisasi profesi atau ada organisasi lainnya. Nah, next. Ini waktu pertama kali Munas kita cuma berapa orang nih 2019. Itu ada ya ini orang-orangnya masih ada ternyata di sini juga kan. Dan mungkin ada yang online juga, ada Arga, ada siapa itu, ada Usmanto, Dapita dan lain sebagainya. Jadi memang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
11 orang. Nah, cuma kalau yang ini bawahnya ini HMPSIK. Sekarang mungkin udah alumni nih. Yang sekarang yang waktu itu jadi panitia. Cuma 11 orang, jadi 2019 dan alhamdulillah tahun ini lebih banyak gitu. Terus next. Nah, ini waktu pertama kali kita sebelum COVID nih, sebelum COVID menghantam kita kegiatan tentang seminar kesehatan haji. Nah, bulan November ini memang waktu itu bulan November kita pelantikannya dan momentumnya juga memang lagi open rekrutmen kesehatan haji dan tahun ini juga mulai dibuka di November dan itu di Instagram Kemenhaj ya. Jadi udah berubah Kementerian Haji, sekarang bukan Kementerian Agama. Dulu kita ngundang berapa. Misinya sebenarnya habis ini rencananya mau berlanjut buat kegiatan yang ruang lingkupnya bisa mendelegasikan teman-teman Ikalik itu di tenaga kesehatan haji. Tapi waktu itu jadi COVID. Next. Cukup rame juga waktu itu dan belum ada sistem offline, ini saresehan alumni. Kalau ini yang ngadain sebenarnya kampus, dananya dari kampus, kita cuma diundang aja. Ini cuma buat persyaratan akreditasi, jadi waktu itu ya cukup banyak. Nah ini alhamdulillah ini beberapa kegiatan, nah waktu itu pengurusnya kita masih yang baru-baru itu kayak Widya, terus kemudian Ali, terus kemudian Asma masih pada single ya. Jadi masih bisa banyak aktivitas jadi kita. Di sini setiap ada undangan alumni HMPSIK, alhamdulillah bisa hadir ya meskipun enggak saya gitu kan. Dan alhamdulillah ini ada Kak Rifki, wakil ketua alumni. Nah ini yang sangat spektakuler sebenarnya nih karena beberapa pertemuan menghasilkan terbentuknya Denta. Denta itu menjadi gengsi di Fikes sendiri. Recording gitu, in progress. Jadi jadi gengsi tersendiri bahwa di keperawatan itu ada emergency nursing team gitu. Jadi dan cukup aktif saya lihat di media sosialnya dan lain sebagainya. Next. Ini pertemuan, beberapa pertemuan. Ini kita waktu gabung, ini ketua alumni Fikes, ini ketua alumni ke farmasi kalau nggak salah. Kak siapa ya lupa saya. Jadi dan ini kita waktu diskusi sih, sharing session aja. Next. Nah ini kita sempat penggalangan dana, teman-teman melakukan penggalangan dana untuk waktu COVID-19. Next. Nah kita cukup banyak link waktu itu dari kampus 1 untuk memberikan donasi gitu kan. Nah ya udah donasinya kita serahkan aja ke rumah sakit yang ada alumninya gitu. Jadi memang waktu itu saya hubungin beberapa alumni ada di mana, ya udah kita serahkan beberapa fasilitas kayak di Persahabatan ada Jusri, kemudian di Koja, terus di Pasar Minggu. Ini siapa yang nerima nih? Lupa. Ini waktu itu Kak Rifki masih di Mayapada, terus ini di Bogor, ini ada Farhan, ini di Rumah Sakit TNI AL nih. AL ya, iya benar. Ada Nurse Dawam, terus di Mitra Keluarga. Terus sana kalau nggak salah Fatmawati deh. Jadi cukup, Mayapada ya masih ya. Ya lanjut. Ada beberapa rumah sakit sengaja nggak muat soalnya. Next. Nah ini sumbangan dari teman-teman alumni, kan kalau di grup sempat kita minta donasi apa dan lain sebagainya. Kita serahkan ke HMPSIK, waktu itu banyak beberapa mahasiswa terdampak, dia kuliahnya cukup terbebani gitu kan. Jadi beberapa mungkin nggak banyak kita bisa bantu, tapi ya lumayan lah untuk bisa memberikan memberikan wawasan bahwa mereka punya alumni itu sih.
Next. Nah, ini sebenarnya bahwa waktu webinar pertama kali sebenarnya itu diadakan oleh Ikalik. Waktu itu kita masih pakai Google Meet nih, masih belum familiar sama Zoom. Kita masih pakai Google Meet. Nah ini pertama kali kita adakan. Nah karena memang kebetulan waktu itu saya lagi bergabung dengan startup teknologi gitu kan yang cukup intens untuk mengawal bagaimana SKP biar bisa dilakukan dengan online gitu kan. Dulu belum ada SKP-nya kegiatan kayak gini. Kan jadi kita mengawali sebenarnya waktu Covid itu. Makanya kita undang tuh ada Bang Jaja, terus ada Pak siapa orang Harkit. Pak Erwin ya, terus Pak Mas Puri itu kita undang. Ini waktu awal-awal. Nah, terus next. Nah masih belum ada SKP-nya ini. Ini Bu Irma nih. Waktu itu kita masih pakai Google Meet. Pokoknya awal-awal kita masih pakai Google Meet, belum ada Zoom. Ini tentang kewaspadaan dan pencegahan COVID-19 bagi ibu menyusui. Nah ini juga kita lakukan, ini udah mulai kayaknya ada SKP-nya kayaknya kalau nggak salah ini waktu itu. Ini tentang komunitas, ini udah mulai pakai Zoom ini. Cuma SKP-nya waktu itu pakai, ya masih PPNI kan. Next. Jadi kegiatan kita waktu itu ya webinar aja. Next. Nah ini juga sama terkait dengan diabetes mellitus, ini juga ada SKP-nya. Ini dari dari kita kerjasama. Terus ini waktu meninggalnya Nurse Nining kita sempatkan untuk doa bersama melalui Zoom. Ini yang dibuat sama Ikalik, terus kemudian waktu itu saya Infokom Jakut juga kita buat, terus kemudian hingga ke pusat dibuat dan banyak gitu kan. Nah ini kita sempat sharing dengan UPN melalui Zoom, mungkin UPN waktu itu ya ingin sharing bagaimana kita mengelola alumni, mengelola organisasi alumni dan banyak sebenarnya dokumentasi kita dan terutama terkait dengan penyematan PIN alumni ya setiap sumpah nurse. Ini saya dapat dokumentasi nge-screenshot aja dari Instagram. Foto-fotonya yang teman-teman saya cek HP saya ke riset kan jadi yang dokumentasi saya di sini juga saya nggak nemu tapi nyari di Instagram Vikes ada. Ya udah yang ini aja lah. Yang penting kita ada laporannya kayak gitu. Ini yang kita bisa kerjakan sebenarnya. Jadi cukup padat sampai dengan 2021 ya 2022. Cuma kesananya memang udah tidak efektif ya karena memang ya tidak ada penyegaran ya makanya saya berpikir bahwa kita mengadakan reuni akbar sekaligus penyegaran kepengurusannya. Itu harapannya sih ada calon-calon baru gitu kan yang bisa mengelola organisasi lebih baik dari saya, mengelola alumni, ikatan alumni lebih baik gitu dan karena memang kita akui adik-adik HMPSIK ini semakin baik gitu kan. Karena memang kalau di kampus kan terpaksa mereka harus lengser lah karena kaitannya dengan usia kuliah. Nah, kalau dengan alumni itu kita harus regenerasi karena keterkaitannya dengan ya tadi proses pembaharuan karena saya yakin teman-teman alumni lain itu bisa lebih baik mengelola organisasi. Itu sih laporannya dan kalau laporan keuangan ini kayaknya belum selesai karena acara ini juga masih dalam pengelolaan keuangan periode sekarang. Jadi ada di bendahara. Nanti di-share sama bendahara. Oke itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kami ucapkan atas laporan yang telah disampaikannya. Sebelum itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada Gaia Parenting karena telah mensupport jalannya acara pada hari ini. Mungkin boleh tepuk tangan dulu kakak-kakak semuanya. Acara selanjutnya adalah pembahasan dan pengesahan tata tertib musyawarah besar dan pembahasan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga IKALIK. Kepada Presidium Sidang kami persilakan untuk memimpin pembahasan tata tertib dan ADART. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jadi sebenarnya kalau kita bahas kayak waktu periode lalu ya kayak cukup lama takutnya gitu kan teman-teman. Sebenarnya tata tertibnya sebenarnya terkait dengan tata tertib pemilihan. Gitu. Kalau ini yang online masih ada enggak ya? Ada 11. 11 orang. 17. Ya kalau yang online masih dengar boleh mengikuti. Jadi kalau tahun lalu itu memang yang hadir yang memilih gitu kan. Kalau sekarang sebenarnya tata tertibnya yang tadi Bang yang di PPT deh. Yang di PPT yang di Google Drive. Yang di Google Drive. Mana? Belum muncul. Yang mana dong? Bukan yang di Google Drive, bukan yang Excel. Kelihatan. Yang ini. Katanya Ilham ya, Ilham. Ya intinya sebenarnya mekanisme pemilihan yang paling penting gitu. Bagaimana Pak Ilham? Mekanisme pemilihan di tata tertib sebenarnya lebih kepada mekanisme pemilihan. Yang mau milih itu yang online dan offline apa yang offline aja? Yang berhak dipilih dan milih? Hah? Ya disepakati yang online gimana? Dengar nggak? Jadi yang offline aja ya, yang berhak dipilih dan memilih. Oke, berarti yang online juga bisa milih. Bentar yang sebelah kiri.
online, yang hak suara offline aja gitu. Jadi nanti yang bisa memilih hanya yang offline ya. Yang dipilih juga yang offline. Jadi kalau kemarin kan kita minta bakal calon. Ada beberapa teman-teman yang direkomendasikan. Nah, nanti juga sebenarnya kita tidak menutup kemungkinan yang sekarang hadir di sini yang belum direkomendasikan bisa juga direkomendasikan, begitu ya Bang ya? Ya, boleh aja yang di mana adanya ya kan. Sebenarnya kenapa ya bagi saya kenapa di hak suara itu hanya yang hadir di sini supaya bisa kita koordinasikan gitu. Suara-suaranya ada berapa kita hitung dalam kesan yang di atas, yang di sana di luar sana ya kan. Itu kita nggak tahu kesan 17 itu dari mana. Karena ada dari mahasiswa juga yang ikut seminar yang tadi. Itu entah namanya siapa-siapa saya kurang tahu. Nah, untuk hak suara itu di yang hadir saja di sini dan yang hak bicara itu boleh dari online supaya mengakomodir suara-suaranya gitu. Dan terkait yang rekomendasi yang direkomendasikan bagi saya sih ya yang di sini saja gitu. Yang ada hadir di sini. Gitu. Khawatirnya kalau yang di online yang nggak hadir di sini kayak kita menjerumuskan aja takutnya gitu. Oke, Terima kasih. berarti kita sahin ya hak suara yang hak bicara dan hak bicara itu offline online tapi hak suara cukup yang offline aja ya. Sah ya. Oke, lanjut. Yang selanjutnya, ini palunya nggak ada, harusnya disediakan. Selanjutnya itu paling terkait dengan mekanisme bakal calon. Nah kemarin itu kan mekanisme bakal calonnya itu teman-teman udah dikasih link untuk mengisi rekomendasi, kan bingung siapa dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa nama-nama yang tertulis. Nah, di situ ada beberapa bakal calon. Nah, apakah nanti yang bakal calonnya itu cukup yang ada di link itu atau yang di link nanti linknya baru di-share nama-namanya? Atau perlu ada tambahan dari di sini? Perlu ada tambahan. Berarti nanti bagaimana mekanismenya enaknya? Dia nunjuk gini atau ditunjuk teman-teman? Atau pakai kertas? Atau kita musyawarah aja nanti siapa? Lama lagi takutnya. Oke, biar ini aja, biar cepet kita. Polling, siapin panitianya mana? Panitia. Tunjuk tangan aja lah biar cepet gini. Kalau mau tertutup atau terbuka. Nanti kalau tertutup berarti tutup mata. Kalau terbuka gini. Karena kalau nulis tadi ini, saya sebutin namanya siapa tuh. Tapi ya itu nanti ada beberapa nama. Tunjuk tangan aja ya, sah ya tunjuk tangan aja ya. Kita nanti tunjuk tangan. Dan kesediaan, ya alhamdulillah. Kesediaan calon nanti ini ya tetap kita harus mintai ya beberapa nama ya. Itu ada jadwal ini pemilihan kan habis ADART pemilihan ya. Oke. Nanti kita minta kesediaan ya karena memang harus bersedia gitu. Siapapun yang dicalonkan sebenarnya harus bersedia. Dan lagi-lagi ya kita harapannya ya ada regenerasi lah. Tuh. Oke, sah ya. Sepakat ya. Nanti tunjuk tangan aja biar nggak terlalu lama kita.
Oke. Oke, sepertinya tata tertib sih lebih itu aja. Kira-kira ada tambahan nggak? Bang, coba scroll lagi dah. Poin-poin yang pentingnya soalnya mau dilihat. Takut kelewat. Mana? Bang. Oh, siap. Patah ya ntar ya. Nah, coba terus ke bawah terus. Ya kurang lebih itulah. Nah, perwakilan. Oke. Nah, jadi yang punya hak suara alumni aja ya. Terus kemudian lanjut ke bawah. Jadi nanti paling kita ubah itu. Udah lanjut. Lanjut. Nah, ini dia nanti laporan, udah kan tadi laporan tentang jawaban nggak apa-apa. Terus kemudian, nah ini dia. Sebenarnya kita harus, ya nggak apa-apa kalau misalnya ada musyawarah. Lanjut. Oke, cukup ya. Udah cukup. Selanjutnya ADART. ADART ya kurang lebih hampir sama dan mana bang ADART-nya? ADART alumni sebenarnya nggak jauh beda dan nggak ada perubahan sih menurut saya. Mau ada perubahan nggak? Lama ntar bahas. Bukan yang ini kayaknya. Kayaknya yang satunya lagi deh. Kayaknya yang itu bukan sih. Nah ini deh. Ini sebenarnya dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi menurut saya sih nggak perlu diubah lah. Apa ada yang mau ngerubah namanya Ikalik jadi apa gitu? Enggak kan? Karena itu ada di ADART, kalau mau dirubah bisa sekarang. Apa namanya biar bagus apa gitu. Ya. Gas ya. Oke, sepakat ya ADART ya. Sepakat. Enggak ada perubahan ya. Oke, lanjut. Dah, habis itu apa lagi? Habis itu apa lagi? Oke, pemilihan. Nah, coba share. Jangan. Rekomendasi calon. Ini klik yang bawah, Bang. Ke bawah. Yang bawah. Nah, itu. Nah, ini nama-nama rekomendasi bakal calon. Nah, ini ada yang di merah ini. Ada nama Egi, ada nama Nurdiansa. Kenapa dimerahin? Karena Egi Abdul Wahid udah pernah menjabat sebagai ketua alumni. Dan saya juga udah, baiknya memang ini udah 2 periode. Di ADART tadi sudah disahkan ADART-nya. Karena hanya boleh 2 periode. Enggak ada. Makanya enggak bisa dirubah. Tadi udah diketok itu. Enggak ada. Kan tadi ditanyain ya. Makanya tadi saya bilang ada perubahan enggak? Enggak ada kan. Padahal udah kasih clue tadi ya. Enggak ada. Jadi enggak, sebenarnya baiknya itu tetap regenerasi. Karena memang amanah kemarin juga saya sama Kak Jimmy juga 2 periode paling lama gitu kan. Kak Jimmy juga 6 tahun itu 2 periode dia. Saya juga 2 periode. Jadi memang baiknya kita memang regenerasi gitu kan. Ya insya Allah nanti yang kedepannya pasti lebih baik gitu. Itu. Jadi memang ada Kois Muhammad Iqbal, ada Rusmanto. Ini saya berdasarkan kata. Ada Muhammad Pansuri Abdillah, ada Ilzam, ada Gilang, ada Iqbal, ada Rizal Khairul Haq. Ini. Nah, tadi kan di tata tertib yang enggak ada di sini perlu kita tambahkan enggak? Perlu.
Ya tadi karena ada yang bilang perlu, maka kira-kira siapa yang ada di sini kita rekomendasikan lagi? Ilham. Berarti ditulis satu lagi. Satu ada lagi? Ada lagi enggak? Hah? Ada lagi enggak? Ya ada orangnya enggak siapa? Ah? Ah? Alaili. Oh dari nggak ada cowoknya. Ya udah maksud saya kita kan musyawarah. Berarti satu Ilham, ada lagi enggak? Alaili, satu lagi Alaili tulis. Tulis. Tolong. Berarti Ilham 2000 berapa? 2010. Oke, Ilham dan nah, tadi peraturannya yang berhak dipilih itu yang hadir offline. Ini kan hadir online semua nih, Fansuri, Ilzam, Gilang, Iqbal, Rijal, cuma ada 2 Rusmanto. Berarti ada 4 ya calonnya ya. Oke, ada 4 calonnya ya. Nah, jadi 4 calonnya, yang pertama Rusmanto, yang kedua Kois Muhammad Iqbal, yang ketiga Muhammad Ilham ya. Yang keempat Alaili. Oke. Jadi ada 4. Selanjutnya bagaimana kita dari 4 calon ini mekanisme pemilihannya tadi terbuka, kita musyawarah aja. Jadi siapa yang mau saya sebutin namanya terus tuncung gitu? Hah? Oh visi misi dulu. Oke silakan. Atau kita minta kesediaannya. Rusmanto. Harus bersedia sebenarnya. Ya toh gimana toh? Silakan. Dek itu. Rusmanto pengen ngomong, Rusmanto. Ini nih, bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya siapa? Nama saya Rusmanto, mungkin untuk yang jadi gini, ini untuk ketua Ikalik, bakal calon ketua Ikalik, itu kan nanti akan ada beberapa agenda, kegiatan dan lain-lain yang pasti akan berkesinambungan, berhubungan dengan area pusat ya, maksudnya kampus ya, dengan kampus kita tercinta. Jadi alangkah baiknya kalau ada beberapa kriteria, salah satunya adalah yang dari domisili. Enggak, Ya. itu udah kelewat. Tadi itu ditata tertib. Iya. Seharusnya kalau itu ditata tertib. Tadi saya mau usul udah diketok sama Pak Ketua soalnya. Ya itu makanya presidium sidang berwenang kayak gitu tuh ya. Betul Ham? Takutnya nanti biasanya suatu organisasi akan macet itu kalau ada masalah di komunikasi. Sedangkan komunikasi dengan perbedaan jarak yang jauh terkadang akan membuat miss ya. Jadi sebaiknya sih yang dekat gitu. Saya bilang kepercayaan nanti tergantung. Kakak Rusmanto pede banget dipilih nih soalnya nih. Bukan. Ini saya usul, bukan langsung debat tektok, bukan. Ini hanya usul saja gitu ya. Mungkin Ya. itu saja. Mas Bagaimana Kois, teman-teman, Mas Kois. tapi sebenarnya itu udah ditata tertib. Tapi mungkin gak apa-apa, itu pandangan. Jadi sebenarnya kita mekanisme pemilihan ya semuanya harus ada di tata tertib. Termasuk tadi, kenapa gak bisa memilih saya atau misalnya gak bisa memilih Egi karena udah di periode misal gitu atau udah pernah menjabat. Itu ada di ADART karena memang di ADART minta ada regenerasi gitu. Tapi kalau misalnya domisili ya itu pandangan aja, pertimbangan teman-teman lah bagaimana gitu kan. Tapi tadi Kak Rusmanto sudah memberikan pandangannya seperti itu. Kita terima pandangannya.
Tapi ya lagi-lagi terkait dengan pemilihan masyarakat alumni yang punya wewenang. Nah selanjutnya kalau udah ada 4 nama mau visi misi atau bagaimana? Atau langsung pemilihan? Kita gas langsung pemilihan ya. Jadi mekanismenya bagaimana nih biar enak? Terbuka aja langsung. Ada papan, ada spidol enggak? Kira-kira. Sebut aja dah, sebut. Kasihan berarti ya. Oh, Sebut dulu kayak pakai word gitu. oh di operator aja ya? Enggak di operator aja. Table kan. Jadi ada 4 nama. Yang pertama itu Ki R kan, Ki dulu. Kois. Ilham kan angkatan selanjutnya. Resmanto, terus Ilham, baru Alaili. Gak apa-apa, nanti kalau yang di siapapun yang terpilih kan ada wakil kan, nggak selalu. Ya penyempatan pin juga kan ganti-gantian. Ganti-gantian itu gampang itu. Ini masih banyak alumni-alumni yang baru kok, ada 2019, 2018. Kois, K-O-Y-S. Pakai word aja, pakai word. Q. E-nya nggak ada E-nya. Nah, Kois. I-nya nggak ada I-nya. Nah, Kois. Ya benar. Terus Alaili, A-L-L-A. Ala. Nah, udah. Cincin dong. Benar namanya ya? Ini mana nama depannya? Ilham Muhammad Ilham. M Ilham. Ya udah nggak apa-apa. Udah. Oke. Lanjut nih. Terus bagaimana? Sebut. Sebut aja langsung. Oke, Bang, lanjutin. Dilanjutkan Bang Rifki. Ya. Dari depan aja ya. Gitu loh. Biar saya kelihatan. Langsung sebut aja. Nama. Iya. Tertutup atau terbuka? Kalau tertutup gini. Terbuka ya. Terbuka kan tadi kan? Iya terbuka. Nggak ada peninjauan kembali ya. Ya kan apa-apa terbuka kok, kita sama-sama alumni kok, harus saling terbuka. Nah, biar kita jam 3 selesai. Iya, dari depan aja dulu, tiap saf gitu kan. Iya, siapa dulu nih, kanan apa kiri dulu nih? Oh, ini siapa gitu. Oh, nggak usah. Yang mana? Ya, dari Endah ya. Ini ada 4 calon nih semuanya ya. Ya, kita langsung aja sampaikan nama yang mana yang dipilih dari teman-teman semua. Langsung sampaikan aja Indah, Endah nomor berapa gitu kan. Iya, disebutin namanya hitung. Misalnya Rusmanto. Oh gitu. Itu tadi hitung. Baik, baik. Iya, baik. Kayak malu ya kalau misalnya nyebutin namanya, tahu kan suaranya siapa gitu. Oke. Yang pertama ya kita langsung aja, katanya minta angkat tangan aja ya. Langsung sebutin namanya yang ini. Yang pertama yaitu kalau misalnya disebutkan
namanya langsung angkat tangan. Kalau enggak cocok, enggak milih ya angkat kaki, ya kan? Gitu, ya. Oke, yang pertama yaitu atas nama Kois. Ada berapa orangkah yang memilih? Kois, cium tangan yang kois. Sampai 10 ya saya hitung ya. 1, Tuh kan, 2, terbuka gini. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa orang? 1, 2, 3. Enggak, saya hitung sampai 10. Hitungan 10 udah tutup itunya. 3 orang ya. Jadi enggak? Jadi 3 berarti ya. 3 ya. Kois 3. Terus yang kedua Rusmanto. Ya, yang mau pilih, yang memberikan suaranya ke Rusmanto, ada berapa orang angkat tangan? Saya hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3. Lalu, tadi kita apa? Kois. Oh ya udah berarti 4 bang. Kelihatan jadi. Ini jadi apa enggak ini? 4 ya, 4 ya, berarti 4 ya. Udah 4. Udah, itu enggak apa-apa. Kasih buat Kois, kasih baik kok. Belum. Ntar kita kalau sana disebutin namanya ngangkat kita. Ya, yang Rusmanto angkat tangan. Saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 orang ya. 2 orang ya, 2 orang. 2 orang. Makasih Ruswanto. Makasih. Lanjut. M. Ilham, ada berapa orang? Kita persilakan angkat tangannya. Itu sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahan dulu. 21 ya. Kalau suaranya lebih ini tangannya siapa ini? Oke, yang sekarang atas nama Alaili. Ada berapa orang yang milih Alaili? 1, 2, 3, 4. Udahlah, gitu. 7 ya, 7. Alaili 7. Oke, selesai kan nggak ada nama lagi kan ya? Karena Nurdin tadi ditolak sama Nurdinnya sendiri. Jadi yang pertama atas nama Kois mendapatkan 4 suara, yang kedua atas nama Rusmanto mendapatkan 2 suara, M. Ilham atas nama M. Ilham 20 suara, 1 suara, dan Alaili 7 suara. Jadi kita sepakati bahwa yang menjadi ketua IKALIK 2005 atas nama M. Ilham mendapatkan 21 suara. Terima kasih atas suaranya. Ya, selamat buat M. Ilham. Mendapatkan suara terbanyak. Jadi saya sepakati formatur terpilih adalah Muhammad Ilham dengan perolehan 21 suara. Udah diketuk. Nah kalau waktu itu sama suara terbanyak ketua, suara kedua terbanyak bisa jadi wakil ketua. Jadi tergantung nanti formatur, kalau dulu begitu. Dan selanjutnya, prosesi penyerahan dulu. Apa simboliknya ya? Bendera nggak ada bendera. Itu aja ada apa? Nampan apa? Map. Map aja nampan kayak. Kan saya bilang apa Ham? Jadi terpilih pasti. Nggak
Enggak apa-apa. Jangan Tunggu dulu, tunggu dulu. Ya, ya udah. Enggak paham. Ya penyerahan tersambutan Ham. Udah keren banget Ham. Nah, alumni itu harus berani ya, masa berani tanggung jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kakak-kakak dan teman-teman semuanya, saya ingin menyampaikan sesuatu. Yang pertama, terima kasih untuk kepercayaan teman-teman kepada saya, itu yang pertama. Yang kedua, jujur saya belum bisa kak untuk mendapat amanah ini. Mungkin ada yang lebih pantas lagi, ada kakak kelas saya menghormati kakak kelas saya. Itu karena apa? Pertama, saya masih disibukkan dengan urusan keluarga. Saya bahasanya apa? Sandwich generation. Jadi saya secara pribadi masih belum selesai. Itu yang pertama ya. Jadi saya takutnya ini mungkin regenerasi tapi tidak berkembang. Itu yang pertama ya. Yang kedua, tadi sebagai saya masih ada kakak kelas, saya adab lah, ada Kak Koyis, ada Kak Rusmanto, ada teman-teman kakak yang lain. Itu iya, ini kan saya hanya mengungkapkan aja ya, sepatah dua patah saya. Terus yang ketiga, jujur saya masih saya baru keterima CPNS. Tuh yang apa Tambah ya, kuat itu, tambah bagus Ikalik. tetapi saya belum latsar. Enggak, Itu mah proses. Iya, enggak beneran, iya, itu jadi pelan-pelan, iya. Terus karena saya tuh sebenarnya udah telepon sama Kak Ian. Kalau saya, kan waktu itu kan saya itu diminta sama Kak Ian juga untuk maju, tapi saya menolak itu. Menolak juga. Iya, ntar dulu. Nah, menolak. Iya, karena apa? Karena riwayat saya ketika saya itu pernah jadi ketua di beberapa organisasi. Ntar dulu. Nah, bukan sombong. Enggak, karena saya tahu saya pernah jadi ketua, saya ternyata tidak cocok jadi ketua. Nah, iya, beneran saya ini karena ini yang saya rasakan ya, teman-teman, kakak-kakak semuanya. Ya nggak apa-apa, yang wakil ketua yang punya potensial, itu kan punya potensi, mending yang itu aja. Karena saya udah beberapa jadi ketua, saya nggak cocok, beneran. Ini sebagai sebagai kesadaran saya, iya, ya kesadaran saya, karena saya jujur saya mampu tahu kemampuan saya dan saya mengatakan ini secara forum langsung, mengatakan saya tidak cocok untuk menjadi sebuah ketua. Saya akan siap bantu tetapi di bagian lain. Oke, terima kasih untuk Kak Ian dan Kak Rifki. Saya siap membantu kepengurusan selanjutnya, tetapi untuk kalau jadi ketua saya takutnya nanti yang dikorbankan adalah Ikalik itu sendiri. Mungkin regenerasi tetapi tidak berkembang, itu yang saya tahukan. Sedangkan saya tahu kemampuan saya tidak mampu atau terhadap riwayat saya tidak cocok untuk menjadi ketua. Terima kasih, mohon maaf ya, kepercayaan teman-teman saya tolak.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini udah diketuk sebenarnya ya. Tadi udah diketuk ya. Tapi saya kembalikan kepada forum bahwa apa namanya gambaran sebenarnya kan ya semua orang yang merasa tidak layak untuk menjadi ketua. Waktu itu juga saya masih CPNS, kepala saya masih botak kalau nggak salah tuh ya. 2019 ya Pita ya. Bareng sama Pita latsarnya kayaknya. 2019 itu masih baru selesai, belum selesai itu bulan Oktober itu, sama aja. Terus adapun untuk apa nama lain sebagainya, yaitu saya kembalikan kepada forum. Bagaimana forum alumni. Tadi pernyataan dan visi misinya visi misinya terpilih Muhammad Ilham. Jadi bagaimana? Kalau kita tetap lanjutkan gimana? Kalau lanjut berarti ini kan teman-teman coba cung dari angkatan 2009, 10, 11, kayak 2009 coba ada berapa orang? Cung tangan 2009. Ya 2009. Kayak ada 2009, 2010. Ada 2010, 2011. 2011. Enggak ada 2011. 2012. Ada 2012, 2013. 2013 angkatan siapa ya? Oh Asma ya. Angga dan lain-lain. 2014. 2014. 2015. Oh ada 2016. Ada satu. 2017. Nah zamannya saya termuda itu Asma 2013. Jadi Asma, Ali 2012. Jadi memang nggak banyak yang muda-muda. Kalau ini 2010 banyak yang muda-muda. Jadi sebenarnya lebih fresh itu sih. Ya gambaran itu. Jadi bisa lebih fresh, teman-teman lebih banyak. Artinya ketika sudah ada terpilih ya berarti teman-teman harus mendukung sama-sama gitu kan. Dan kita kan sekarang udah enak kegiatannya, udah bisa online. Zaman waktu saya agak berat betul itu online. Kayak ini kita alhamdulillah kan acara ke backup yang online dan cukup banyak yang online gitu kan. Terus hybrid gitu. Jadi itu yang sebenarnya menjadi gambaran ketua terpilih Muhammad Ilham. Jadi bagaimana diterima? Kita tetap harus musyawarah, ini kan kita musyawarah nih biar enak ya teman-teman. Atau Kak Rusmanto bagaimana, Kak Kois? Suara ketiga ya, tiga terbanyak siapa? Kois, Kak Kois bagaimana pandangannya dulu? Dan ini yang suara terbanyak kedua dulu. Kak Ali, silakan Kak Ali. Nih, ya. Silakan. Dasar nih. Kita jangan Gak usah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Emang Kak Rusmanto ini asbun mulu kakak. Tiba-tiba Ali. Kan kalian tahu di pengurusan ini kan Ali kan jadi sekretaris. Gimana susahnya untuk penyuratan tuh lumayan. Karena sekarang kan di rumah sakit alhamdulillahnya sekarang udah apa ya. Aku pegang pasien, sekarang jadi penanggung jawab pasien. Jadinya laporan tuh banyak banget numpuk. Sebenarnya kalau misalnya memang bukan ketua mungkin bisa bantu. Cuman kalau misalnya ketua kayaknya terlalu visioner gitu loh, kayak udah gak kepegang gitu Kak. Kalau bukan masanya lagi mungkin kalau sekarang untuk organisasi yang kayak gini-gini untuk jadi ketua gitu loh Kak. Ya, jadi mungkin Kak Ilham kalau memang misalnya bersedia menjadi ketua,
akan dibantu dengan teman-teman yang lain. Mungkin aku juga bisa bantu gitu. Tapi ini bukan gender itu ya, bukan gender apa namanya. Memang kadang-kadang Apa? ibu-ibu lebih sibuk ini soalnya. Iya emang. Iya Kak, anak aku golden egg masih belum 2 tahun. Jadi lagi ya gitu. Ya. Udah Kak Ilham, terima Tuh, aja. tuh kan ini. Jadi Laki-laki itu memang marwahnya itu memimpin. Kok jadi debat kita ya? nggak usah lihat. Asik. Pasti akan ini aja sih. Coba Kak Nah, coba, Rusmanto tadi Kak udah Rusmanto. pandangannya. Kak Kois coba Kak Kois. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya perkenalkan saya Kois ya. Jadi kalau menurut pandangan saya terkait pemilihan IKALIK itu memang sebaiknya ya ketua IKALIK ya dan kepengurusannya misalnya itu meliputi pertama tidak dengan dekat tidak dalam rentang yang berdekatan. Misalkan kita anggap 5 tahun itu rentang yang berdekatan di kampus. Mereka memiliki pengalaman kampus yang sama, memiliki organisasi dalam periode yang sama. Kemudian ketika dia akan membawa ke dalam organisasi yang lain, dia akan membawa bekal itu. Bekal yang sebelumnya dia alami ya ketika 5 tahun sebelumnya. Nah jadi kalau misalkan tahun 2005 sampai 2010 itu sebenarnya memiliki periode yang sama. Mereka dalam satu naungan yang sama, di zaman yang sama dan mereka mungkin akan memiliki pola pikir yang sama. Kalau menurut pandangan saya. Jadi ketika akan ditempatkan pada organisasi yang baru, organisasi sebelumnya itu dipimpin oleh 2008 dan akan dipimpin selanjutnya oleh 2009, 10 ataupun 11, itu pola kepengurusannya akan tidak jauh berubah dibanding 2008. Kalau memang tujuan dari awalnya adalah untuk memperkuat pondasi yang dibangun oleh 2008, itu bisa. Tapi kalau memang kita ingin tujuannya adalah memperkuat dan juga melakukan inovasi yang baru, kita membutuhkan seseorang yang memang memiliki pengalaman di luar daripada periode itu. Gitu. Jadi dan mereka akan membawa pembaharuan, inovasi yang pada zamannya gitu. Kita mungkin zaman kita tidak ada ChatGPT misalkan. Tapi pada angkatan yang baru itu ada. Kita bisa mempelajari teknologi itu. Tetapi pada adik kelas yang misalkan tumbuh kembang di kampusnya itu bersamaan dengan teknologi itu, dia jauh lebih mahir. Dia jauh lebih menggunakan itu. Bukan berarti yang kita bilang kita jatuh, bukan. Tapi memang pengalaman kami itu pengalaman lama dan pengalaman kami bisa digunakan sebagai mencari sudut pandang yang lain, kemudian mencari untuk kita bilang pendapat gitu, misalkan ada program yang baru, nah itu pendapatnya dari yang lebih sendiri itu boleh untuk pemandangan seperti itu. Tapi untuk kepemimpinan yang bagusnya itu tidak dalam periode yang sama gitu. Jadi biar ada pola pikir pembaharu dari program yang sebelumnya dikuatkan juga diperbaharui gitu dan ditingkatkan gitu. Bukan hanya saja meneruskan program yang ada, memperkuat program yang ada. Selain daripada itu adalah membuat program yang lebih baru atau lebih baik lagi. Itu usulan dari saya, Mas. Ya, prinsipnya sih sebenarnya kita masa transisi ya, semua organisasi memang masa transisi. Dan organisasi alumni kita tahu memang ya dibuat ini aja musyawarah kayak gini. Kita enggak kayak tadi kan kita buat-buat aja. Saya paham lah bahwa teman-teman udah pada paham organisasi. Nah tadi ketika kita bicara itu semua tadi, itu sebenarnya nggak apa-apa, itu bagian dari ungkapan gitu kan. Tapi ya balik lagi ke forum ini sudah meresmikan itu kan, bagaimanapun forum itu, karena kalau misalnya semuanya menolak, kemudian siapa yang menjadi ketua alumni itu kan. Karena kan
jatuhnya sudah domisioner. Artinya nanti kosong kepengurusan, lebih parah lagi gitu kan. Nanti apalagi Pak Kaprodi, Bu Dekan itu udah tahu sekaligus musyawarah adatnya bakal adanya pergantian gitu. Jadi menurut saya kita sepakati ya sesuai dengan sudah suara-suara masyarakat nih. Karena kemarin saya telepon Ilham juga tergantung yang bawah ini Kak, tergantung masyarakat kan gitu. Tergantung masyarakat. Tergantung masyarakat. Jadi masyarakat alumni mempercayakan mempercayakan Mas Ilham sebagai ketua, dan saya yakin juga teman-teman dari angkatan yang muda-muda nih kayak Mufti ya, terus kemudian Pinta yang 2019 dan lain sebagainya yang 2016, tadi kan 2018, itu banyak sekali, itu bisalah direkrut. Apalagi ini Kak Ilham kan mantan ketua juga, jadi teman-teman yang lainnya juga bisa banyak yang bergerak kan. Ya, jadi sepakati ya. Hah? Ya enggak. Enggak apa-apa nanti. Enggak apa-apa udah. Masa kosong ini kepengurusan, nanti saya berarti serah terima ya. Ya, serah terima ya. Itu ada teman seangkatan yang sangat mendukung penuh tuh Alif tuh. Oh. Oke ya. Sepakat ya, saya ketuk ya. Oke, dengan ini saya resmi pemilihan ketua telah dilaksanakan dan terpilih Muhammad Ilham. Mau sambutan lagi? Penyerahan ya. Silakan itu MC dulu, MC. Udah MC. Biar bagus. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan penyerahan kepengurusan dari pengurus sebelumnya kepada pengurus baru. Mungkin untuk ketua terpilih diharapkan untuk maju ke depan. Adakah yang membawa casan di meja operator? Ciri casannya ada di plester hitam di dekat kepala casannya. Terima kasih. Apakah ada? Bapak operatornya nyariin. Barangkali ada yang salah mengambil mungkin.
Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Apakah akan sambutan lagi ketua baru? Karena mungkin tadi sebagai klarifikasi ya, jadi silakan sambutan resminya kita serahkan kepada ketua IKALIK baru. Boleh berikan tepuk tangannya Boleh sekali lagi. berikan tepuk tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih amanahnya teman-teman kepada saya. Semoga saya amanah. Amin. Jujur saya berat untuk menerima amanah ini karena membawa nama besar alumni, saya juga harus minimal secara pribadi menjaga nama baik UIN di luar sana. Kemudian yang kedua, saya meminta dukungan teman-teman ya secara real dan nyata untuk ayo bareng-bareng ya nguri-nguri lah bahasanya atau ngidupin organisasi ini, organisasi alumni sebagai wadah silaturahmi saja lah ya. Yang penting kita selalu jaga silaturahmi antar alumni, baik kita alumni maupun kampus maupun dosen-dosen, dan juga minta supportnya ya adik-adikku. Siap. Dan juga jujur saya tuh sebelumnya nggak pernah ikut organisasi di internal kampus. Saya itu misalkan BEM atau namanya apa? MPSIK. Itu saya belum pernah ikut. Tapi saya aktifnya di luar. Iya. Jadi dan juga saya alumni IKALIK. Saya nggak pernah ikut jadi panitia atau pengurus. Saya itu kayak ini datang baru sekali acara IKALIK, langsung ditunjuk. Jadi mohon bimbingannya ya Kak Ian ya. Saya nanti mungkin banyak belajar sama Kak Ian, sama pengurus sebelumnya, gimana cara ngaturnya, gimana cara nyusun program kerjanya, bagaimana cara ya belajar banyak lah sama Kak Ian, menyatukan teman-teman juga. Dan juga nanti saya mohon untuk angkatan 2009 hingga 2020 ada yang ikut jadi pengurus ya. Dan saya juga minta strukturnya bagaimana secara kepengurusan, ada mau dibikin gemuk atau bagaimana, nanti saya juga diskusi ke Kak Ian. Dan juga mohon untuk tadi 4 orang yang jadi itu masuk kepengurusan inti ya teman-teman, kakak-kakak ya. Karena saya sendiri juga jujur nggak sanggup gitu. Istri saya WA, kamu jangan jadi ketua gitu, demi Allah nih, demi Allah. Iya, karena yang lebih tahu saya kan istri saya ya, tapi ya wis lah. Ya udah mungkin itu saja, mohon supportnya ya teman-teman, kakak-kakak dan adik-adik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi Untuk ketua terpilih kita. Oke.
Terima kasih atas sambutannya Kak Ilham. Semoga kepemimpinan baru ini membawa keberkahan dan kemajuan bagi IKALIK kita ke depannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, mungkin bisa dibicarakan 2 atau 3 periode ke depan kali ya Kak Ilham. Oke. Pengen cepet-cepet nyusun ke pengurusan kayaknya. Oke, mungkin demikian rangkaian kegiatan Musyawarah Besar IKALIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih kami ucapkan atas partisipasi dan kerjasama seluruh peserta. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dalam setiap langkah baik kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada Gaya Parenting telah mensupport kegiatan hari ini. Baik, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara IKALIK 2025. Untuk mengakhiri rangkaian acara kita hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah telah selesai seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini. Saya Gina Siti Aulia dan rekan saya Ernawati Januar Lestari selaku Master of Ceremony. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja oleh kami. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.